Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf nih, Bapak masih bertugas sebagai asesor. Jadi, mohon maaf banget ya, bukan berarti Bapak nggak mau ngajar. Jadi, Bapak mohon maaf dulu nih, karena bertugas hari ini Bapak di SMK Sumbangsih untuk menguji anak-anak yang USK atau uji sertifikasi kompetensi di kelas 12-nya. Jadi nanti kalau kalian kelas 12 kan juga uji kompetensi, nanti gurunya atau pengujinya dari sekolah lain. Nah, kebetulan yang dari SMK Sumbangsi ini Bapak yang ditunjuk buat menguji mereka dari BNSP atau BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, gitu. Bapak ditunjuk buat menguji murid-muridnya yang kelas 12. Jadi Bapak mohon maaf belum bisa mengajar kalian. Nah, buat yang kelas 10 DKV 1 kan yang kemarin kalau video kemarin yang buat kelas 10 DKV 2 ya kayaknya udah pada paham ya. Cuma yang kelas 10 DKV 1 ini 10 DKV 1 sama 10 DKV 2 sama videonya. Jadi buat kalian hari ini nilainya ada dua nilai sebenarnya sama kayak yang kelas 10 DKV 2 hari kemarin. Jadi hari ini nih sama nilainya ada dua, satu nilai tugas, yang satu adalah nilai absen. Nah, ini uniknya ya teman-teman ya dari bukan teman-teman, murid-murid dari 10 DKV 1 ya. Jadi nanti di video ini Bapak bakal kasih QR code. QR code buat absen. QR code-nya buat absen itu bentar doang jadi kayak cet. Nah, jadi kayak sekian detik gitu cet. Naroknya di mana? Nanti naroknya random. Nggak tahu Bapak selipin di tengah-tengah video ini. Nah, buat yang absen paling dulu tiga absen pertama, jadi tiga orang pertama nih, yang tiga orang paling duluan absen dapat super duper skor dulu. Yang lainnya dapat nilai juga, tapi standar biasa. Tapi buat tiga orang yang pertama kali absen dapat super duper skor karena berhasil menemukan ininya QR code-nya ya. Tugas yang kedua di ini Bapak sebenarnya nggak begitu suka ya, cuma hari ini tugasnya easy peasy lah, gampang. Jadi nanti di apa di Google Form-nya ada upload sesuatu gitu, foto sesuatu buat dapat nilainya. Nah, hari ini Bapak mau ngapain sih Bapak? Di hadapan kalian nih, di layar handphone kalian, prospek profesi desainer komunikasi visual. Ya, nggak tahu nih Bapak udah pernah ngajarin atau belum. Jadi, hari ini Bapak akan sedikit ngasih tahu tentang prospek profesi desainer komunikasi visual. Nah, jadi sekalian sebagai murid-murid yang memilih DKV, ya sebagian sih ya, yang lain mah nasib aja. Yang lain mah nasib aja ya. Apa yang penting gak ada matematikanya gitu di DKV. Milih DKV karena enak gambar, gitu. Enak foto. Nah, ini ada beberapa profesi desainer komunikasi visual dan kebetulan ini di materi ini di buku PDF ini materi sebenarnya materi waktu kalian semester 1 ini udah pernah Bapak bagi. Di materi ini adalah sebenarnya Bapak paling seneng materi ini karena berhubungan sama pekerjaan Bapak selain ngajar ya, selain guru. Nah, ini Bapak bacain dulu nih teksnya nih. Seorang wirausaha harus pandai mencari peluang yang akan mendatangkan keuntungan. Wow. Seorang wirausaha harus pandai mencari peluang yang akan mendatangkan keuntungan.
Peluang dan perencanaan yang matang merupakan dua hal yang saling berkaitan. Saat kalian menemukan peluang, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan. Perencanaan merupakan hal yang sangat mendasar, bla 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 bla. Oh, ini Bapak lanjutin ya. Tujuan penggunaan desain komunikasi visual ialah karya desainnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Jadi, kalian sebagai siswa yang jurusan DKV diharapkan karya desainnya dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Misalnya saat ini banyak konsumen yang membutuhkan jasa desain, jasa pembuatan konten video promosi, dan sebagainya. Berikut prospek atau peluang usaha di bidang DKV. Nah, ini Bapak bacain tipis-tipis ya. Prospek atau peluang usaha di bidang DKV. Yang pertama adalah ilustrator. Nah, dia bisa gambar, tukang gambar intinya. Ilustrator adalah orang yang bekerja di bidang yang menyediakan jasa pembuatan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini diaplikasikan pada media koran, majalah, buku, situs web, biro periklanan. Kemudian jasa ilustrasi ini bisa bikin buat storyboard pada perfilman dan lain-lain. Oh, gitu kira-kira. Jadi Bapak ini juga ilustrator ya. Bapak juga gambar buat buku, buat ya pesanan lah kebanyakan. Buat desain, desain produk, desain buat film, segala macam itu Bapak bikin buat pesanan sih sebenarnya. Pekerjaan ilustrator dapat dikerjakan secara individu atau secara berkelompok. Jadi maksudnya berkelompok tuh gimana? Mungkin kalian nggak kebayang ya, tapi yang namanya ilustrasi atau gambar itu kadang bukan satu orang yang bikinnya, tadi beberapa orang. Yaitu kadang yang ini ada 3 bagian nih kalau di buku ini dipecah menjadi satu gambar itu sebuah gambar dipecah menjadi 3 bagian pekerjaan. Ada perancang gambar atau sketcher, bagian penintaan atau inker, dan bagian pewarnaan atau coloring. Jadi kalau sebuah gambar itu yang kalian lihat itu gambarnya itu dimulai dari sketch dulu, kemudian ada yang nebelin pakai tinta dan ada yang warna. Ini Bapak buka dulu. Nggak tahu nih website Bapak masih kebuka apa enggak. Nih, ini gambar-gambar Bapak nih. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya. Nah, DeviantArt Bapak masih ada sih? Bentar. DeviantArt. Masih ada. Oke, mana ya gambar-gambar Bapak ya? Kita lihat. Nih, sama aja ya gambarnya. Kita lihat dulu. Gallery. Nah, ini gambar-gambar Bapak. Jadi kalau dalam bidang pekerjaan menggambar nih, Bapak juga mewarnain juga digital coloring. Jadi kalau kalian belajar Photoshop buat mewarnain nih, salah satu contohnya nih ya, buat mewarnain komik, terus apalagi ada lagi ya. Nah, ini karikatur Bapak gambar ilustrasi. Ini kalau ini coloring nih, yang gambar bukan Bapak nih. Ya, yang gambar bukan Bapak. Nah, Bapak yang warnain doang nih. Jadi ya, profesi Bapak tuh kalau dalam dunia ilustrasi Bapak biasa pewarna atau digital coloring. Nah, kemudian seorang ilustrator nih udah ya, udah berangkat. Seorang ilustrator bekerja secara manual maupun menggunakan teknologi seperti komputer. Jadi ada yang gambar langsung di tablet, ada yang gambar kayak Bapak tradisional, gambar pakai tinta, pakai pulpen, pakai pensil, terus hasilnya di-scan. Nah, kemudian ada profesi yang ini yang Bapak suka, komikus ya. Komikus adalah seorang yang pekerjaannya membuat gambar sekaligus isi cerita dari komik. Pekerjaan komikus tidak jauh berbeda dengan ilustrator, yaitu membuat gambar. Hanya saja seorang komikus harus bisa membuat isi cerita dari komik. Nah, kita berhenti di nomor 2 aja ya, komikus ya. Jadi
kita langsung, kalau komik komik mah kalian udah ngerti ya, komik tuh biasanya di buku ya, mungkin kalian di Gramedia beli, nggak tahu, dan kayak anak-anak WR beli sih. Susah juga ya. Atau webtoon, nggak tahu nih. Sebenarnya saya penasaran sih, kalian ada yang baca komik gak sih? Ada yang baca apa? Ada yang baca webtoon nggak sih? Nah, tugas hari ini tuh sebenarnya gampang banget. Jadi, selain absen ada sebuah tugas yaitu gini. Tugasnya gampang banget. Jadi, Bapak itu punya, bukan punya, apa ya, menjalankan sebuah konten. Kalian udah pasti tahu ya, namanya kalibrasi komik ya. Jadi, kalian kalau nge-search di YouTube, youtube.com, di dalamnya ada kalibrasi komik nih, search aja, ketik aja kalibrasi komik. Nah, ini adalah kanal yang Bapak bikin bareng sama teman Bapak, jadi berdua nih, gitu. Total udah ada 100 buah video. Nggak nggak Bapak sama teman Bapak doang, kadang teman Bapak doang gitu yang konten gitu. Jadi kalau Bapak kan masih agak sibuk karena ngajar segala macem ya. Ini video-videonya banyak banget, ada 100 biji, ada macam-macam nih. Ada yang terakhir itu ada interview sama Zarki. Zarki ini seorang animator. Kalian ada thumbnailnya kok. Jadi thumbnailnya kalian baca aja tuh thumbnailnya sama keterangannya. Kemudian ada Ayoga. Ayoga ini editornya perusahaan komik Indonesia terbesar namanya Gramedia. Ini juga bahas-bahas konten. Bapak juga ada review ya. Nah, ini ada Kabum nih. Kabum nih adalah studio Bapak bikin komik. Jadi Bapak punya studio atau perusahaan kecil-kecilan bareng teman-teman, namanya Kabum. Nah, di sini ada lah di sini. Kemudian ada interview macam-macam, ada Kevin William. Kevin William ini seorang apa? Dia seorang jurnalis dalam bidang komik. Jadi dia punya semacam media, website gitu, yang memberitakan tentang komik. Ada review, terus kemarin yang Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball meninggal, kita juga bikin tribute. Ada interview sama Iwan Gunawan, seorang dosen S2 IKJ, macam-macam deh. Ada review juga nih, Not to the Human, review komik gitu-gitu. Macam-macam banyak banget di sini. Ada juga kalau yang suka Itasha, Itasha itu apa ya? Itasha itu mobil apa, stiker stiker yang ada di mobil, stiker ditempel di mobil biasanya anim. Itu juga Bapak pernah interview juga sama orang yang penggiat usaha dalam bidang pembuatan stiker mobil ya. Terus pernah wawancara juga sama sebuah perusahaan webtoon, macam-macam banyak banget ini. Nah, tugas kalian adalah, ini gampang banget. Ini memang ada banyak ya video-video di sini. Bapak pengen kalian, ini ada salah satu episode ngobrol sama komikus perempuan nih, tapi namanya Missy, wah, komikus perempuan yang pakai nama samaran. Nah, ini episode secara pribadi kesukaan Bapak karena ini tajir banget. Dia itu bisnisnya bikin apa? Itasha ya. Cara kita jadi nih, bikin Itasha. Mana ya? Ini di depan. Nah, ini. Oh, ini kali berarti logo lama. Bayangin, ini untuk satu stiker gambar nih sampai 80 juta rupiah nih untuk bikin. Mulai dari gambar sampai penempelan ke mobil 80 juta. Bayangin 80 juta tuh, kamu tahu duit 80 juta nggak sih bisa dapet mobil Ayla second? Gila nggak? Keren ya. Ini semua dapat dari duit gambar ya, skill menggambar. Nah, tugas kalian adalah gini. Nanti di Google Form-nya ada mana episode yang kalian boleh SS, boleh di screenshot, boleh di SS, nanti di foto ada di SS. Episode mana yang kalian paling suka sama alasannya. Udah itu doang. Jadi di SS thumbnailnya episode mana yang menurut kalian suka banget sama episode itu. Kenapa alasannya, dan alasannya tulis aja di sini nih, di komen ini. Jadi kalian ketik komennya, saya suka
episode ini karena apa gitu. Nanti kamu SS nih gitu ya. Komen kamu SS di ya tapi ya ditulis, jangan nggak ditulis, nggak disubmit di foto. Gitu kira-kira. Jadi saya pengen teman-teman murid-murid Bapak nih tahu bahwa namanya dunia DKV ini ngasilin duit banget nih sebenarnya. Banyak banget di sini, banyak banget. Banyak banget yang semua ini adalah komikus, yang Bapak wawancari adalah komikus yang jaya semua ini. Mereka hidup dari komik, dan siapa tahu kalau berkenan mungkin ada murid-murid Bapak di sini yang nonton terus kasihan sama Bapak, jadi tolong di klik tombol subscribe-nya buat nambah-nambah follower. Tapi yang pasti tugasnya itu buat kalian adalah episode mana yang paling kalian suka. Jadi kalau kalian nonton video ini kan pasti di skip gitu kan ya. Jangan di skip makanya nih tugas Bapak. Jangan di skip ya. Jadi kalian biar jelas gitu sebenarnya tugasnya apaan sih. Jadi selain absen, nanti ada Google Form-nya, selain kalian absen, tugasnya adalah kalian lihat-lihat video mana yang menurut kalian oke dan kalian suka. Sumpama ini episode 16 nih. Kalian tonton, terus kalian komen nih di sini nih. Kalian komen di bawah sini nih. Kenapa suka sama episode ini? Kalian komen, kalian ketik gitu. Nah, komen kalian vote, kalian SS. Gitu, kalian SS terus kasih kirim di Google Form-nya. Gitu aja kira-kira. Cuman siapa tahu kalian ada kebaikan hati dari murid-murid Bapak dari SMK Purnama 1 buat subscribe kanal Bapak. Udah ada 600 kayaknya. 600 subscriber. Jadi gitu aja tugasnya hari ini. Nanti linknya cari aja di sepanjang video ini. Cepet banget ya linknya, cuman gini doang. Nah, terima kasih udah nonton dan terima kasih udah nyari episode yang terbaik ya. Thank you ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi cepat supaya Bapak ngajar lagi ke kalian, karena kangen juga nih sama kalian. Tadi ngeliat WhatsApp juga pada ada yang kangen gitu. Kangen juga lah sama anak-anak dah yang lucu-lucu dah, yang gemoy-gemoy. Thank you ya. Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti.